Ini part 2 agak lebih cepat aja biar cepet ya. Nah, jadi nanti ini kan ada glukosa. Glukosa tadi udah dipecah dulu di petialin ya. Petialin terus kena apa sih namanya enzim yang ada di pankreas gitu. Pankreatik amilase gitu ya. Ini yang ada di mulut, ini yang ada di pankreas. Pokoknya udah kepecah-pecah sampai dia tuh nanti hasilnya jadi monosakarida doang ya. Nah, monosakarida itu nanti diserapnya di sel enterosit. Sel enterosit tuh buat yang kemarin tuh yang di video sebelumnya ini ya. Ini sel-sel enterosit nih, 1, 2, 3 ini ya. Dia punya mikrofili gitu ya. Nih, ya set gitu. Sel-sel enterosit. Nah, di sel-sel enterosit itu nanti dia tuh mereka tuh bakal masukin si glukosanya kayak gimana. Jadi ini ada glukosa sama galaktosa, terus ini ada fruktosa. Jadi kan bentuk monosakarida itu cuma 3 ya, ada glukosa, galaktosa sama fruktosa. Nanti glukosa sama galaktosa itu bakal masuk sebuah transporter namanya SGLT. Nah, khusus buat fruktosa dia tuh bakal masuk enterosit lewat transporter GLUT5 ya. Nah, si SGLT ini masuk bareng dengan natrium, berarti dia itu simport ya. Berarti nanti glukosa sama galaktosa kalau udah masuk di sel enterosit, mereka tuh bakal keluar dong. Ya bakal keluarnya itu tadi kan mereka masuk lewat gerbang yang beda. Nah, sekarang keluarnya mereka semua tuh bertiga lewat gerbang yang sama, yaitu GLUT2. Nanti barulah masuk ke aliran darah, blood capillaire. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini sekarang kita bagaimana penyerapan asam amino ya. Asam amino itu nanti dipecah-pecah juga. Nanti pokoknya kalau udah berhadapan sama yang namanya sel enterosit, mereka tuh harus dalam bentuk paling sederhana yaitu asam amino. Nah, asam amino bentuk sederhananya itu ada yang asam amino sendiri dan ada juga yang small peptide. Small peptide itu adalah asam aminonya masih terikat dua gitu ya. Gitu. Nah, jadi asam amino yang udah sendiri ini dia masuk lewat transporter bersama dengan natrium ya. Gitu. Nah, kalau yang si small peptide itu masuk bersama transporter antiport si H+. Jadi H+-nya keluar, si small peptide-nya masuk. Nanti small peptide kalau mau masuk pembuluh darah dia tuh harus diubah menjadi asam amino. Nah, ini asam amino yang udah sendiri dari tadi, dia tuh bisa langsung masuk ke pembuluh darah lewat lewat kanalnya ya. Nah, selanjutnya di sini small peptide itu di dalam tuh ada aminopeptidase. Di dalam sel enterosit itu ada aminopeptidase, maka si asam amino yang tadi masih berpasangan dua tuh dipecah menjadi sendiri-sendiri, jadi asam amino sendiri, dan barulah dia baru bisa masuk ke pembuluh darah gitu ya. Nih, ingat ini lumen, ini pembuluh darah, ini sel interstisial terlebih dahulu ya, baru nanti habis sel interstisial baru intravaskular pembuluh darah gitu. Nah, selanjutnya ini adalah yang di lemak ya. Ini yang di lemak nih. Kalau yang di lemak ini kan ada trigliserida TAG ya. TAG itu kan gabungan antara ini gliserol dan fatty acids ya. Jadi si bentuk trigliserida ini dia tuh gede. Nah, dia tuh pas mau masuk ke dalam ini enterosit ya, dia tuh harus bertemu dulu nih, dia tuh harus dipecah dulu sama bile salts. Bile salts ini adalah garam empedu yang di iniin sama empedu ya, yang dikasih sama empedu, atau enggak beda, bukan bikarbon, iya dari empedu tuh tapi dia tuh empedu fungsinya untuk menyimpan si garam empedu doang, yang hasil garam empedu adalah hati gitu ya. Jadi hati produksi terus disimpan di empedu, nanti kalau udah saatnya si empedu bakal ngeluarin garam empedu buat mecah lemak. Nah, jadi si TAG ini nanti dipecah menjadi droplet lemak kayak gini ya. Nah, fungsinya apa? Supaya diserapnya lebih mudah karena luas penyerapannya lebih bertambah gitu. Nanti mereka yang udah jadi droplet lemak ini dia tuh bakal kena pankreatik lipase. Nah, yang dikeluarin sama pankreas ya. Pankreatik lipase ini dia tuh bakal berubah menjadi monogliserida dan juga fatty acids. Nah, mereka berdua ini baru nanti pas mau masuk ke enterosit, mereka ketemu lagi sama garam empedu ini. Ketemu lagi, fungsinya adalah untuk dibentuk sebagai misel. Kenapa dibentuk misel? Karena ini kan cairan apa ya? Ibaratnya dia kan mau masuk sebuah sel gitu ya. Sebuah sel. Kalau mau masuk sebuah sel dia harus larut dong dalam air. Nah, jadi si misel ini bentukannya, si misel ini dia tuh luarnya itu hidrofilik, dalamnya itu hidrofobik. Sehingga
sehingga si misal ini bisa berjalan-jalan di sekitar sini karena dia tuh hidrofilik, larut air gitu. Nah nanti pas udah deket banget sama si ini, sama si apa namanya sel enterosit, dia tuh bakal si misalnya bakal mecah lagi jadi apa, monogliserida dan fatty acid ya, monogliserida dan fatty acid. Nah kita ingat membran sel itu phospholipid bilayer ya, yang luar tuh lipid ya, sehingga yang si monogliserida dan fatty acid itu kan ya itu kan lemak ya. Berarti dia tuh bisa langsung berdifusi masuk ke dalam enterosit. Nanti kalau udah ada di enterosit, dia tuh mereka tuh bakal dijadiin trigliserida lagi, TAG, sama yang namanya retikulum endoplasma. Nanti sekaligus dia tuh bakal dibentuk sebagai kilomikron ya di retikulum endoplasma juga, dan di eksositosis masuk ke dalam, bukan ke pembuluh darah tapi ke ini apa namanya apa sih, pembuluh limf gitu, bener gak, pembuluh limfatik gitu ya. Oke, itu udah lemak ya. Nah sekarang sekarang zat besi ini sebenarnya ketambahan aja sih. Zat besi itu yang bisa dimasukin itu adalah bentukan heme. Ini biasanya dari protein hewani, dan ferrous iron ini yang udah direduksi. Pokoknya harus Fe2+. Oke, kalau yang heme nanti dia lewat heme protein carrier masuk ke dalam enterosit. Nah, kalau yang apa namanya ferrous iron yang udah direduksi, dia bakal masuk lewat DMT ya. Transporter DMT namanya. Nanti kalau udah di dalam sel enterosit, dia tuh bakal ada dua nasib. Yang pertama itu disimpan sebagai ferritin. Yang kedua, dia tuh bakal ditransfer ke pembuluh darah lewat ferroportin, dan di pembuluh darah itu dia tuh harus diikat sama yang namanya transferin. Supaya apa? Karena kalau misal si iron itu beredar dalam darah tanpa diikat itu toksik, sehingga harus diikat sama transferin namanya ya. Oke. Kalau zat besi yang nggak bisa diserap itu ya udah nanti dia dibuang lewat feses gitu. Oke, sekarang yang tadi di usus halus tuh sudah, dan sekarang kita masuk usus besar. Nah, untuk masuk ke usus besar, ini kan ileum tuh adalah usus halus terakhir ya. Sebelum dia masuk ke usus besar, ini tuh nanti dia tuh bakal menyebabkan pembukaan ileosekal sphincter. Kenapa harus ada sphincter ini ya? Karena di usus besar tuh banyak bakteri. Bakteri nggak boleh masuk ke dalam usus halus. Untuk kalau bisa masuk itu menginfeksi usus halus. Ya nggak boleh. Jadi harus ada ileocecal valve gitu ya. Baru nanti masuk ke sekum dan ditransfer ke kolon. Oke, sekarang defekasi. Jadi nanti di kolon tuh mana sih gambarnya? Ya, nggak ada. Ya udah pakai gambar yang awal aja tadi. Nah nanti di kolon nih kan masuk sini kolon. Nanti di kolon ini tuh dia tuh cuma gerakannya tuh adalah mass movement ya. Pokoknya kalau ada, kan udah bentuknya udah feses itu berarti udah lebih padat kan. Nah padat-padatannya itu meregangkan si usus besar. Nah regangan usus besar ini memicu gerakan ini, gerakan mass movement, sampai nanti dia tuh nyampe ke rektum. Nah kalau udah nyampe rektum, nanti si reseptor regangnya si rektum itu bakal aktif juga, karena si rektum itu kan jadi meregang juga ya, karena ada feses. Nah kalau meregang itu nanti memicu yang namanya refleks defekasi kan. Nah refleks defekasi, jadi nanti feses yang ada di rektum kan meregangkan rektum. Nah reseptor regangan rektum itu bakal ngirim ini refleks parasimpatis ya. Jadi afferentnya lewat parasimpatis, dan langsung dia tuh efferentnya tuh ke parasimpatis juga ya. Parasimpatic nerve fiber. Parasimpatisnya itu adalah nervus pelvicus. Nervus pelvicus tuh dari sakral 2 sampai sakral 4 segmennya ya. Dia bakal ke otot-otot rektum, fungsinya untuk menyebabkan rektumnya berkontraksi agar memeras fesesnya keluar, dan dia tuh menyebabkan internal anal sphincter itu menjadi relaksasi ya, karena internal anal sphincternya otot polos, jadi dia dalam pengaruh saraf simpatis ya. Sedangkan kita kan ya, kita sebagai manusia gak ini ya, maksudnya orang kalau mau BAB itu kan ya nunggu toilet dulu kan. Kalau udah di toilet dan udah ngerasa situasinya pas, barulah otak orang itu tuh nurunin
inhibisi dari si skeletal motor nerve yang menginervasi eksternal anal sphincter. Jadi kalau misal BAB-nya ditahan, berarti si orang itu dari otak nih ya, dari otak ngirim perintah ke saraf sakral S2 sampai 4 itu ke skeletal motor nerve yang menginervasi eksternal anal sphincter, sehingga eksternal anal sphincternya itu masih berkontraksi sehingga masih ketutup, masih ketahan. Tapi kalau misal orang itu udah di toilet, dia tuh bakal nurunin ini sinyal dari sini, dari conscious cortex, sehingga skeletal motor nerve-nya itu jadi terinhibisi dan kekuatannya itu lebih turun, dan kekuatannya yang parasimpatik ini lebih kuat daripada yang skeletal motor nerve, sehingga si skeletal motor nerve itu nggak lagi mengontraksikan si external anal sphincter, alih-alih dia tuh merelaksasikan si external anal sphincter, sehingga si feses itu bisa keluar gitu ya. Oke, ini udah dibahas. Nah, sekarang kita bahas pankreas. Jadi pankreas itu apa sih? Apa yang spesial dari pankreas? Jadi pankreas itu sangat penting. Kenapa? Karena pankreas itu terdiri dari 3 bagian yang sangat penting ya. Yang pertama ini adalah yang kuning-kuning namanya asinar. Asinar itu dia ngeluarin enzim, sehingga kita sebut sebagai sel eksokrin. Ya, eksokrin selnya itu asinar. Lalu selanjutnya ini yang hijau-hijau nih. Ini yang hijau-hijau ini dia tuh ngeluarin natrium bikarbonat yang fungsinya adalah untuk mengemulsi lemak atau memecah lemak. Nah, si natrium bikarbonat ini dia tuh apa sih namanya? Dikeluarin sama sel duktus gitu. Jadi jadi udah ada 2 tuh ya yang kita bahas. Nah, yang ketiga ini nanti di video selanjutnya. Ini adalah islet of Langerhans ya, fungsinya yang isinya tuh adalah sel alfa, sel beta ya. Yang sel alfa itu glukagon, sekresi glukagon, sel beta tuh sekresi insulin. Jadi mereka yang di islet ini dia tuh adalah sel-sel endokrin karena mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Serta ada sel satu lagi apa lupa, ngeluarin somatostatin ya, sel D ya. Nah, nanti mereka tuh hasil sekretnya tuh bakal dikeluarin kemana? Ke ini ductus pancreohepaticus ya. Ductus hepatopancreaticus. Ductus hepatopancreaticus. Nah, nanti mereka juga bakal ini dari sini juga bile duct itu asalnya dari empedu ya. Jadi ini isinya adalah cairan garam empedu juga. Cairan empedu juga, fungsinya untuk memecah lemak gitu ya. Nanti yang ini kan dari ini nih, dari empedu yang tadi di store dari hati yang bikin tapi disimpan di empedu. Nanti dari empedu ngirimnya lewat sini ya ke duodenum gitu. Oke. Untuk yang sel asinar tuh, dia tuh sekresi enzim apa aja? Dia tuh ada enzim ini enzim proteolitik, artinya untuk memecah protein. Ada 3 TKP, tripsinogen, kimotripsinogen, dan prokarbosipeptidase. Nah, nanti si tripsinogen ini dihasilkan dan dia tuh bakal diaktifkan sama enzim entropeptidase yang ada di mukusnya enterosit. Jadi mukus enterositnya itu ada di mukosa enterosit. Jadi si enterosit itu bakal ngeluarin entropeptidase dan dia tuh bakal aktifin yang pertama kali tripsinogen. Nanti kalau tripsinogennya udah aktif, dia tuh bakal aktifin kimotripsin. Nanti barulah berantai kimotripsin aktifin baru aktivasi prokarboksipeptidase. Jadi kayak berantai gitu ya, kayak domino. Nah, selanjutnya ada amilase pankreas, fungsinya adalah untuk memecah karbohidrat. Kan tadi amilase pankreas pencernaan karbohidrat. Lalu ada lipase pankreas yang fungsinya tadi adalah untuk memecah ya. Tadi udah dibilang belum kalau dia tuh memecah, pankreatik lipase tuh memecah TAG menjadi monogliserida dan asam lemak gitu ya. Ada 3 ya, jadi penting banget tuh pankreas gitu ya. Oke. Sekarang misalnya di duodenum nih ya, ada makanan masuk ke duodenum, berarti udah kimus ya. Nah, kimusnya itu ternyata dia tuh mengandung asam. Nah, asam dari kimus ini itu bakal
merangsang si mukosa duodenal buat sekresi sekretin ya. Sekretin itu nanti bakal dikeluarin. Ini hormon ya, sekretin hormon. Berarti dia dikeluarin ke darah. Nanti dari darah tuh dia bakal nyampe ke pankreas, tepatnya di pancreatic duct cell. Nanti responnya pankreas adalah mengeluarkan si garam bikarbonat. Fungsinya untuk fungsinya adalah NaHCO3- ini kan ada bikarbonat ya. Bikarbonat ini kan ion basa ya, sehingga itu dia tuh menyebabkan asam di kimus itu menjadi turun gitu, menjadi basa. Tadi natrium bikarbonat maksudnya tuh buat menetralkan asam ya, bukan memecah lemak. Kalau pecah lemak tadi ini juga ya di sini nih. Nah, garam empedu ya sih sama aja. NaHCO3. Tapi untuk yang di sini fungsinya dia itu beda. Nah, fungsinya adalah untuk menetralkan asam. Selanjutnya, kalau misal di empedu itu ternyata ada lemak dan protein, dia tuh bakal merangsang si mukosa empedu untuk merilis CCK. Ini juga hormon, dia bakal ke darah dan nanti dia tuh bakal ke pankreas juga. Tapi sekarang dia ngincernya adalah pankreatik asinal. Pankreatik asinal kenapa? Karena dia tuh mengeluarkan enzim proteolitik. Terus habis itu lipolitik dan juga ya proteolitik sama lipolitik fungsinya adalah untuk memecah si protein dan lemak itu di sini. Ya gitu. Digest. Oke, nah ini nice to know aja. Ternyata garam empedu itu asalnya dari kolesterol dan garam empedu itu 95% yang dikeluarin itu dari hepar itu adalah 95% itu adalah yang lama. Sedangkan yang barunya tuh cuma 5% gitu ya. Nanti udah sampai sini, nanti di terminal ileum tuh dia tuh bakal direabsorpsi lagi lewat vena porta masuk ke hati, dan ya udah dia tuh bakal didaur ulang lagi. Sedangkan 5% lainnya ya itu baru disekresikan balik. Disekresikan oleh feses sehingga dibuang dari tubuh. Oke, ini metabolisme bilirubin harusnya udah pada ini lah ya. Ya, bilirubin itu kan pemecahan dari apa sih namanya, eritrosit dipecahin jadi hemoglobin. Globinnya ini kan asam amino, kemana lah dia tuh ke jadi zat besi, diserap jadi sama zat besi untuk membentuk eritrosit baru ya kan. Nah, sedangkan hemnya ini dipecah menjadi apa? Hemnya itu dipecah menjadi sama hem oksigenase dipecah menjadi biliverdin ya. Nah, biliverdin ini nanti dia tuh kan diredukasi menjadi bilirubin yang tidak larut air ya. Nanti bilirubin yang tidak larut air ini dia tuh bakal dibawa sama albumin ke dalam hepar. Nah, masuk ke hepar itu nanti sama enzim namanya glucuronil transferase, itu si unconjugated bilirubin bakal ditempelin sama yang namanya asam glucuronat. Nah, kalau udah ditempelin sama asam glucuronat itu unconjugated menjadi conjugated bilirubin, baru dia bisa larut air dan barulah dia dimasukin ke dalam empedu dan diserap-serap ya. Ada yang lewat vena porta, terus dibawa ke usus besar tuh nanti ada bakteri usus bikin si urobilin bilirubin tuh menjadi urobilin gitu ya. Terus jadi urobilinogen. Nanti kalau dia lanjut ke usus besar tuh nanti jadi stercobilin. Tapi sebelum dia dibuang lewat feses, stercobilin ini untuk warna feses ya. Nah, urobilinogen itu juga ada yang dibawa ke vena porta, balik ke hepar. Nanti di hepar itu dia bakal menjadi urobilinogennya. Dia bakal menjadi urobilin aja. Kok di hepar sih? Nanti dia maksudnya dibawa balik ke hepar, terus nanti dibawa balik ke aliran darah sampai ke ginjal. Nanti di ginjal itu dia tuh kan baru teroksidasi dan menjadi urobilin ya. Urobilin itu adalah warna urin. Nah, oke, ini sebenarnya penting banget karena pengaturan fungsi sistem pencernaan. Jadi pencernaan itu dianggap sebagai otak kedua ya, karena mereka tuh punya saraf-saraf sendiri. Pengaturan sarafnya itu ada sistem saraf intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsiknya itu dia itu dipicu sama plexus
submukosa dan juga plexus mesenteric. Nah, plexus submukosa ini disebut plexus Meissner. Kalau plexus mesenteric itu disebut plexus Auerbach. Jadi kalau untuk yang plexus submukosa fungsinya adalah untuk mengatur sekresi. Nah, kalau untuk plexus mesenteric fungsinya adalah untuk mengatur pergerakan gitu, kontraksi, pergerakan otot polos gitu ya. Nah, kalau sistem saraf ekstrinsik itu dari nervus vagus gitu ya. Pengaturan hormonal nanti lebih ke ini. Nah, jadi ada mesenteric plexus dan ada submucosal plexus. Ini untuk yang saraf proses defekasi tadi. Nah, jadi gini. Kalau kita udah tahu nih ya, gastrin itu diproduksi sama sel G. Nah, sel G itu aktif karena apa? Karena ada pengaruh dari si plexus submucosa tadi ya, yang nyuruh buat sekresi itu plexus submucosa. Si plexus submucosa tuh dapat sinyal dari mana? Dia tuh dapat sinyal dari kalau misal ada regangan atau asam ya. Jadi ya kalau ini nih yang tadi, si sistem saraf intrinsik ini bakal aktif kalau ada regangan atau penurunan pH, perubahan pH gitu. Dia tuh bakal aktif dan nyuruh sesuatu buat menetralkan itu. Di sini posisinya misal ada regangan atau di the presence of partially digest protein amino acid. Artinya ada regangan kan di sini. Ada makanan masuk, ada regangan. Nah, regangannya ini bakal memicu si sel di submukosa, plexus submukosa untuk nyuruh si sel yang ada di sini, yang ada di gastric pits ini, yang namanya sel G untuk sekresi gastrin. Nah, nanti gastrin itu bakal kedua ini. Sel gastrin berarti ke darah, nanti balik lagi ke lambung. Di lambung itu dia bakal berikatan nih ya sama dua cara. Yang pertama langsung ke sel parietalnya, fungsinya untuk sekresi HCl, dan yang satu lagi untuk ke sel enterochromaffin cell HCl. HCl ini fungsinya untuk produksi histamin gitu. Nah, ini kayaknya di next video ya, soalnya udah panjangan.